Banyak masyarakat hari ini bingung. Seniman bingung, ora iso tampil. Sing sekolahnya ngomah terus bosen. Bosan piye? Oh iya. Sinau daring, kuotane entek. Wong tuane stres. Wong tuane tur galak. Kalau rendeman sirih, enggak ya? Rendeman sirih. Iya. Gua apa gue? Gua aku ya gue. Penop. Ayo. Ndak apa Mas ya, aku kalel terus. Ndelok sampean klambine. Aku nek ndelok sampean klambine kuwi Mbak. Ning jeroane iki lho Mas lho. Catet jeroan. Iya, kalau betul. kebiasaan bersepeda itu dari kecil, Mang. Gini, jadi waktu kami kecil nyapu latar bareng-bareng itu, sepeda itu kan barang mewah, Pak. Wah, luar biasa. Benar nggak? Nah, terus kita minta ke bapak, wah, itu loh Pak, sama bapak itu kan bosot sama dhisik karo wong tua. Kan iku lho Pak, kanca-kanca niku gadah sepeda, mbok tumbaske sepeda, yo engko sih mesake. Nek dhisik nek ora yo ngamuk ngono to. Nek wong tua nek ngrasa, oh iya ya berarti bapakku ra duwe duit nyelengi gitu, terus kemudian dibelikan. Terus sepedaan. Nah sepedaan dhisik dimeniti ya. Oh, dapat jatah. Oh, tak apa-apa. Keluargaku 6 sing loro wis gede, sing papati umure ya pendek-pendek ya, sak pantaran, terus kemudian ya sudah. Saiki piye? Yo anu 2 menit. Terus delok jamnya jam beker ya toh disalehke. Terus kemudian delok, wis 2 menit tujuh punjul mandek. Giliran. Itu SD Mas. Terus saya pindah ke Kutoarjo. Kita ke sekolah naik sepeda. Karena anaknya banyak, saya SD, kakak saya SMP, sepedanya kan nggo sedel ya, kulit toh. Ya. Nah, karena kita nggak punya sepeda lebih bagus, satu sedel itu untuk boncengan berdua. Ngerti lah? Epet-epetan. Sing ngarep mentingil gitu. Sing mburi ya ngaprek gini kita. Melindir. Jadi itu. Terus SMP mulai dibelikan sepeda bekas, saya masih inget Jengki sepedanya. Oh iya. Sepeda Jengki. Jadi terbiasa naik sepeda itu. SMA kos tidak, saya jalan kaki karena kos saya dengan SMA saya dekat di Jogja. Di Jogja ya Pak ya? Jogja. Terus kuliah Jogja. Tetep kiri maksudnya. Gitu sehingga saya pernah pinjam sepeda dan kemudian sepeda itu saya pinjam dari teman saya. Nah teman saya ini akhirnya nggak lulus kuliah. Dan saya ini dianggap keluarganya dan sepedanya sekarang itu di belakang itu. Oh itu. Itu sepeda Ontol. Jinji. Nanti kemudian pas acara Mata Najwa waktu itu ditutup gede, saya nggak ngerti. Pas dibuka, Mas Ganjar tahu sepeda ini? Langsung mak lagi. Ini pada saat saya kuliah sering saya pinjem. Terus akhirnya saya kembalikan sama keluarganya. Ora om gitu. Wes dokokne nggone nganu nek kersa lho. Dokokne nang rumah jalan. Kita taruh di situ sepedanya di belakang. Ngono Mas. Nah, terus mulai kita kerja, saya di DPR. Di sepedaan tapi kecilannya ya seneng olahraga. Begitu jadi gubernur malah nganu tambah tua terus saya dadi semakin senang, semakin cinta karena olahraga itu tadi. Ini yang harus dicontoh, jangan melupakan sejarah. Jas merah Bung Karno ngomong jas merah. Jangan melupakan sejarah, betul. Karena anak sekarang tuh banyak sering kali lupa sama yang berjasa. Ya betul. Kan kalau misalnya saya juga ada sharing daring, saya juga cerita, Mas yo guru-guru lah terkenal kayak aku ini kan harus menghargai. Saya punya guru tukang cukur kan dulu kan. Tukang cukur ya? Iya, dia tuh tukang cukur, terus kontrol sekolah, ada yang mana. Pokoknya ya tapi kan kita harus hormati. Iya. Seperti Bapak Mendiko ini kan, lupa sejarah kan. Iya. Saya tuh juga menurut Pak, saya waktu kuliah itu dipinjami sepeda sama tetangga. Tapi tak sampai saya sarjana muda. Tapi kemudian saya rasa sudah nggak ada sepedanya karena beliau itu booming yang namanya. Tetangga juga. Jadi kalau mirip-mirip ya zaman. Iya betul. Nah iya. Tapi persaudaraan itu kan luar biasa kan. Bukan saudara kandung, bukan saudara, tapi hubungannya malah seperti saudara kan. Makanya ya Mas ya, pada saat pandemi, wong do njaluk bantuan sosial. Nek aku wong Jawa Tengah ra wedi. Soalnya apa? Ibuku ki dhisik ya ngono. Umpama arep masak,
berambangin tak, ini membuka jendela tok. Bu, gadah berambang mboten. Enten-enten nggih, Go. Langsung tekan jaluk berambang, jaluk. Gadah uyah mboten ngono. Terus begitu masake diterke. Dikirimi ngene tangga sebelah, panen jeruk dikirimi, panen jagung dikirimi. Silaturahminya aja. Maka saya nggak terlalu khawatir ya. Akhirnya saya punya ide jogo tonggo. Dalam konteks pandemi, menjaga tetangga itu. Oh gitu. Saya kudu dijogo apa Pak Ganjar? Pastikan tetanggamu itu nggak kelaparan ora kaliren. Terus piye carane? Wis halaman ditanduri, nek kowe ndek beras dikei. Ora usah ngejipke negara, ora usah ngejipke pemerintah. Pemerintah wis enek daftare, kowe enek sing kurang, enek sing durung kecatet, ana sing ngamuk, lah sing ngene-ngene iki kayak ono. Akhirnya itu menjadi kekuatan. Bener, Mas. Saya juga yakin udu sedulur, udu apa-apa ning tetulung. Iya. Itu nek nang nilai Pancasila niki jane gotong royong. Ngono. Tembangnya padahal ada ya. Apa? Dudu sana dudu kadang. Dudu sana dudu kadang. Nek mati ya melu kelangan. Iya no. Bener. Sama dulu, ini juga sama. Kalau mau masak nasi goreng gitu, Mas Didi ini dulu juga buka jendela. Bu, duwe brambang, diteri brambang. Bu, duwe endok, endok. Bu, ana sego payu ra Bu, tak gorenge. Dadi li masak nang kene tok. Kene ra modal. Senengane buka lagi lho ngono kuwi. Aku rak yo isi. Iya. Kok aja ngono, Mas Yofi tak tutupi facial. Facial. Ini isine aja isi. Jangan melupakan sejarah, Junji. Betul, jangan sejarah. Jas merah itu Bung Karno itu pesen terus sama anak-anak bangsa dulu. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Mulanya awake dhewe ada di bangsa besar harus melihat pada sejarah. Ben ora gejeglom. Nggih. Ya to nek wis ngerti lakune dhisik kaya ngene. Kowe saiki sak gelemmu dhewe ora tau maca, ora tau ndelok ya gejeglom. Betul sekali. Nah, kalau ini kaitannya dengan masa Covid ini ya, Pak. Iya. Saya kan seniman. Mas ini Seniman juga. Jadi kan kita merasakan juga dampaknya pandemi ini. Iya. Kalau dari Bapak sendiri ada saran-saran nggak supaya teman-teman seniman yang lain juga tetap semangat gitu? Ada banyak hal ya, waktu terjadi pandemi saya itu langsung marani para pelaku seni. Wayang orang, bayangin itu. Seniman, kuwi durung sing yang apa jenenge strongman gitu, tukang nyetrum nggo nyulung kabel, setrum. Iya. Soundman dan sebagainya. Terus tak lumpukke. Aku nggawe konsep jenenge panggung kahanan. Kenapa kahanan? Soalnya kondisi kahanan kaya ngene. Tak undang Mas, sing joget-joget, sing maca puisi, sing nyanyi-nyanyi nang lapangan basket. Terus aku nggawe donasi, sapa arep nyumbang. 9 kali pentas. Kali kedua itu Mas Didi meninggal. Didi Kempot dudu sing li. Nah, akhirnya saya takziah sampai ke Ngawi, terus terinspirasi. Yuk sing kedua langsung tribute untuk Mas Didi. Waduh, Masya Allah, sumbangannya luar biasa. Dan akhirnya selama 9 kali pentas kami dapat donasi. Terus kita minta kepada seniman-seniman, kowe nggawe karya tak bantu. Ora akeh sih. Ana sing dalang, kula jeng dalang tunggal, Pak. Yo, terus mbok siarke nang endi? YouTube kali Facebook. Ya wis ngono. Pak dibantu nggih, Pak. Nggih uboran pene pira? 7 juta. Tampil kowe gawe sumbangan dhewe engko pekan ngono. Jadi kita dorong. Terus yang kedua, kita datangi memang ada Mas yang memang butuh makan, terus piye coba? Iya, betul. Iya. Akhirnya kita kasih bantuan kepada mereka. Nah, sekarang karena sudah setahun lebih, yuk kita buat desain untuk tampil. Umpama di Jakarta itu teman-teman konser 7 ruang. 7 ruang ini ruangnya 7. Ditutupi kabeh, terus kemudian tampil. Terus kita mencari donasi. Dulu Arman Maulana juga buat lelang-lelang untuk bisa tampil. Nah, sekarang saya tawarkan, yuk tampil hybrid yuk. Kalau tampil hybrid jenengan manggung, terus kemudian nanti kita menyiarkan, kita donasi, kalau enggak kita carikan sponsor. Iya. Agar tetap hidup. Atau kalau yang pernah dibuat di Semarang itu dulu bagus, drive-in. Jadi nontonnya nang panggung, terus kemudian disampaikan. Ini kan sudah ada vaksin, sudah ada Ginos ya, alat di ngetes. Sebenarnya kita bisa membuat secara terbatas. Jadi
Ya memang harus cari jalan keluar. Kalau masih pakai konvensional seperti kemarin ya sulit. Maka kemarin para seniman datang kepada saya, coba gue rapat sih, nek perlu gawe yuk, rutin yuk gitu. Terus pripun, ayo tak ewangi ke bareng-bareng bahwa kalau zaman dulu mungkin sekali pentas bisa puluhan juta, ratusan juta, mungkin sekarang ya seanane. Tapi kan kita harus bertahan nih. Nah insya Allah di 2022 ya pandemi sekarang udah mulai turun, vaksin mulai banyak, kita tampil. Tapi besok pun tampilnya sudah pasti berubah. Nah sekarang pemanfaatan YouTube ya masih dibuat, terus kemudian channelnya terkenal dan sebagainya, itu cara baru yang menurut saya bagus. Gitu. Artinya kemudian kalau ingin melakukan hal-hal besar itu mungkin bisa dari hal-hal sederhana dulu ya Pak ya. Benar. Nggak ada mas sekolah kok langsung kuliah. Pas kelas 1 SD, gue sampean mesti bolos terus no ramu enggak. Kalau teles. Pas loro SMP, SMA kuliah. Jadi bener harus berproses. Ya meskipun kita bisa toh. Wah, ini kan nonton kelas akselerasi. Yo sing gue pinter-pinter, kita juga bisa mengakselerasi kok. Mereka-mereka yang kreatif dari sini pindah ke YouTube. Coba di YouTube itu channelnya malah lebih banyak. Iya, yang saya ceritakan We're Genius itu akhirnya seluruh dunia bisa, kemudian semua mengakses, dapat sponsor, dapat duit, pentas terus di situ dan mendapatkan sesuatu. Luar biasa. Luar biasa ya. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ya. Ya dari Pak Ganjar. Iya. Anu Pak Ganjar, ini saya agak bergeser sedikit ini. Saya pernah melihat sebuah tayangan Pak Ganjar ketika itu ngendiko ditanya tentang banjir itu loh Pak. Iya, iya. Pak Ganjar, kalau tidak salah saya ngendiko, "Yos Pak tanggung jawabku." Itu kalau tanggung jawabnya. Terus Pak, saya itu luar biasa ini. Saya itu diajari orang tua saya, ya para sesepuh juga, para romo kiai juga ngajari. Leo jo kerep nyalahke wong. Mas banjir itu Semarang Pekalongan itu desain penanganannya sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Semarang itu ya kira-kira sudah 5 tahun yang lalu. Bahkan zaman Belanda itu sampai membuat kanal banjir itu. Kanal banjir. Judulnya kan lagunya enak toh. Semarang kaline banjir. Jadi sebenarnya kondisi geologisnya itu ya kudu banjir. Kudu banjir. Neng kan ono banjir iki ono kudu iki dalam arti karena kondisi geologis. Yang kan menungso ngerusak ya no. Tandurane dirusak, buang sampah sembarangan, sedimentasi ora dikeruk dan seterusnya. Terus kemudian di beberapa tempat kok setiap banjir mesti do nesu ya. Mencari kambing hitam. Nah, kambingnya lorek-lorek. Mulane nek dokokian kambing lu diro inggil. Nah, saya sampaikan nah. Sampean tertarik nggak saya ceritakan ketika kita mengantisipasi banjir ini? Kalau tertarik saya ceritakan. 5 tahun yang lalu kita memulai dengan cara apa? Kalau 5 tahun yang lalu kita tidak bikin, ini banjirnya jauh lebih gede. Tapi nggak ada yang tertarik, yang maunya sekarang. Pokoknya Pak Ganjar sekarang nggak bisa, ya wes. Kalau saya alasan curah hujan tinggi, kan nggak mau terima. Ya. Kalau saya bicara hutannya gundul, juga Anda menyalahkan saya. Kalau Anda buang sampah sembarangan, saya ingatkan, nggak mau, tetap Anda menyalahkan saya. Akhirnya saya bilang gini, Mas, di Jawa Tengah semua udah bekerja. Tulus, baik gitu ya, tapi masih banjir, kita terima. Tidak ada yang salah mereka, yang salah saya. Saya sampaikan, untuk memberikan tanggung jawab kepada publik. Tanggung jawab kan nanggung jawab, tak jawab. Jadi udah nyalahke staf-stafku, salahke aku ya. Nanti biar kamu ketemu saya, aku bertanggung jawab, tak jelaske. Bahwa panjenengan tak jelaske ora kersa ya monggo. Tetap wae jenengan bully ya monggo. Neng aku punya argumentasi yang bisa saya jelaskan. Bahwa belum tuntas pancen. Bahwa mungkin itu ketidaksempurnaan, ketidakmampuan Ganjar, terus harap menurut Mas, maksud saya itu juga tidak sempurna. Saya bisa salah, bisa gagal, tidak selalu bisa berhasil. Maka saya sampaikan. Jadi saya kasih pesan moral aja nyalahke wong. Pemimpin juga tanggung jawab. Nek ora iso tak akoni ngono. Jadi pesan-pesan itu saya berikan agar semua juga tidak gampang menyalahkan. Tapi kalau tadi masalah sampah itu saya menjadi korban. Apa itu? Rumah saya itu 5 kali kebanjiran gara-gara sampah. Gara-gara sampah. Yang dibuang sembarangan di sungai. Jadi pada waktu curah hujan tinggi itu kan kemudian sampah pada hanyut. Betul. Termasuk dongkal pring dan sebagainya kelelep. Rumah saya kebetulan di pinggiran sungai. Pas.
Jadi ya sudah 5 kali loh Pak. Jadi kostum, waduh, nggih kuwi. Ini jeneng kostum ambiar itu, dan makanya lagu ngamen ambiar ki saya ambiar tenan. Karena kan kecepatan air ini ada lucunya nih. Waktu air sudah naik tinggi gitu, terus kan kita cepat-cepat menaikkan kostum-kostum yang habis untuk pentas. Dan ini cepetnya banyu, kalau cepetnya ngunggahke ning lantai 2, banter banyune. Nah, gitu-gitu. Jadi itu kan kalau dia mati ya sampah itu koyo mbok yo sadaro nggih. Nggih lho padahal. Lah nggih. Banyak yang korban kan. Yang ngerasakan yang di pinggiran sungai. Nah, sing metongkrong magro-magro ya orang ngrasake, tapi kan harus. Tapi yang di sini enggak, yang sini metongkrong magro-magro itu kebanjiran. Oh iya. Ini daerah elit di sini kebanjiran, begitu saya cek tanggulnya itu ya Mas ya. Itu dibobol, dibuka. Terus kini tinggal lewat mobil, terus kini tinggal parkir. Oh, lah itu kan. Tanggul fungsine. Yo nek banyune ki ora dhuwur, udane ra deres ora apa-apa. Lah wingi udan iki ya ora kira-kira. Itu kan sudah kesalahan manusianya. Karena manusia makanya. Bahasane pedurungan ku human error. Nah, pedurungan ya bahasane ngomong. Loh, iki mau bar mimik jahe wangi iki langsung cerdas ya aku. Sukoharjo ya? Nggih. Sukoharjo itu pusatnya jamu. Satu-satunya pasar jamu pertama di Indonesia itu Sukoharjo itu, Pak. Wijian. Dan ini kelihatannya anu loh, asli, nggak ada pengawetnya loh nih. Asli, ya. Nggak pakai pengawet, gulanya juga gula asli, jahenya jahe asli. Kalau ini termasuk abal-abal. Kalau manusianya juga abal-abal, jadinya jangan dicontoh gitu. Aku menungso kok dudu aku yo. Aku malah curiga karo sampean lho, Mas. Loh, kok dicurigai? Pengawet ora to? Formalin. Boten, menika ilmunipun ilmu ula. Oh, pripun? Jadi nek nggih mrungsungi. nggih. Nek wis keriput mrungsungi diklothok. Kalau berdialog dengan Pak Ganjar itu dari segala sisi hal budaya, bencana, apapun Ngabei. Ngabei. Nanti saya takon bingung. Bingung. Apa takon caranya nggak bisa ambil terasi? Yo perso. Bisa masak ya Pak ya. Sekarang sudah jarang, ini saya senang karena waktu sejak kecil sudah diajari masak. Maka suatu ketika saya pernah ada acara di TV. Orang tahu kalau saya suka sambal tempe. Nah, di samping nasi goreng tadi ada sambal tempe. Oh, gitu. Kenapa sambal tempe? Karena ibu saya itu yang paling gampang. Esok-esok gue sarapan anak-anak ini ora sego goreng sambal tempe. Sergone anget sambal tempe. Melawui ya. Mentah melawui. Wah, remal. Sambal tempe itu sampai hari ini. Maka suatu ketika sampai ini saya seneng. Suatu ketika saya ada acara talkshow televisi, saya kaget. Ada misteri guestnya. Saya nggak tahu. Ternyata kakak saya. Terus kemudian ditanyain, Pak bener nggak Pak Ganjar ini waktu kecil suka sambal tempe? Oh keluarga kita semua suka sambal tempe gitu. Terus dikasih tempe, dikasih muntu, ya atau dikasih ayak, dikasih bumbu, gue saiki nyambel ngono. Terus aku lomba karo masku gue. jadi ya kita diajari untuk seperti itu sehingga kita bisa mandiri. Dan awal-awal saya menikah begitu seneng saya masak. Belanja nang pasar seneng deh. Di pasar tradisionalnya aku seneng. Bojoku karena aku ki nek belanja pinter aku. Aku ki mesti ngenyang. Ngenyang itu kan asik ya. Komunikasi ya, komunikasi ya. Komunikasi. Nek bojoku malah ra tegel. Oh gitu. Merayu bakul ya, Pak. Merayu bakul. Iya. Kasihan ya itu. Sudahlah masa kayak gitu ditawar. Karo besungut-besungut kan cucu-cucu. Langsung nek bojoku malah ora. Dadi nek bakul belanja Pak Ganjar karo ibu ngono. Wis seneng sing tuku ibu. Oh, ora ditawar soalnya. Nah, aku mesti ngenyang. Mesti ngenyangi kepuasan itu. Seninya keberhasilannya kan gitu toh, Pak. Senine iki ngenyang kuwi. Selisih harga misalnya dari mulai 500 merasa menang kan oleh soalnya. Oh iya. Bu, niki jahene pinten sekilo? Gang 11, Pak. Jahe kaya ngene melas jahene saka Inten kok. Terus guyu ngekek-ngekek ngono. Jenengane ku pripun iki tak dalah jare sapa kowe ora nandur mbok ya mikulaan. Sudah menguasai trik-triknya. Dialog ini buat saya adalah nilai relasi sosial. Tapi nek istri saya enggak. Kesuwen tidak dituku ngono lho. Aja dinyang ngesake. Kalau istri saya ngesake malah. Pinten niki 1000 dibayar 2000. Nah, kalau menurut Pak Ganjar, pesan-pesan untuk generasi milenial kira-kira apa aja, Pak?
Ada banyak sebenarnya. Satu, jangan meninggalkan sejarah itu penting. Betul. Dua, Setuju. kita mesti tahu akar budaya kita. Ben ora lali. Nggih. Ora apa jenenge, ora ninggalke ya kacang karo lanjaran iki lho ya. Iya. Aja ditinggalkan kowe nang kono. Dan kita itu budayanya luar biasa. Bahkan anak-anak sekarang itu punya kemampuan untuk mengembangkan budaya. Maka nilai yang paling penting satu, ya, selalu kamu mencintai orang tuamu. Nggak bisa enggak. Selalu minta restu dalam apapun. Itu orang tua nomor satu. Nomor dua, hormati gurumu. Guru, tadi ya Pak ya? Tukang cukur apa ini guru. Gurumu hormati. Apapun sak jele-jelene gurumu dhisik ngetrakin nutuk garisan, jewer dan sebagainya, kamu jadi seperti sekarang. Dan yang terakhir, cintai bangsa dan negaramu. Itu Itu ada kaitannya dengan nasionalisme ya. pasti Mbak. Kalau tidak, kita dirongrong dengan berbagai cara kita tidak pernah tahu. Ya, dulu kita duduk, saya bercanda dengan siapapun berbeda kelas sosial, oke. Cowok cewek dolanan padang bulan, jamuran itu ora apa-apa. Sekarang nggak bisa. Lanang kono wedok gini. Kelambi koyo ngene iki ora cocok. Nggak bisa. Akhirnya kita tiba-tiba hilang. Loh. Yang dulu indah-indah nggak kelihatan. Yang ada kok sangar-sangar, nggak boleh. Padahal kita orang seni itu kan penuh dengan keindahan, ekspresi, olah rasa. Betul. Dan itu ada istilahnya, itu mengembangkan jiwa dan pribadinya, kepribadiannya akan muncul. Personal development ya gimana? Jadi pengembangan diri yang ada. Jadi mudah-mudahan yang muda juga begitu. Tapi jangan salah loh Mas ya, anak-anak muda sekarang juga super kreatif. Tinggal kita memberikan ruang, mengarahkan mereka agar kebudayaan kita jauh lebih baik, negara kita akan lebih maju, dan kemudian orang akan mengakui. Seperti ketika kita bicara Borobudur, sopo sing iso ngitung rikala semono ki gawene piye, watune kondi, ngangkute piye, ngelime piye, kok iso presisi padahal ilmune zaman semono. Loh, itu kan adiluhung. Gitu. Ya, setuju sekali. Ya, luar biasa banget. Setuju ya? Sangat. Bener, setuju tak mulai kok. Berarti kan lewat seni budaya itu kan bisa untuk apa ya, digunakan sebagai karakter building, ya, pembentukan karakter lewat seni budaya. Betul. Jadi mungkin ya Pak, harapan saya juga ke depannya itu mudah-mudahan kurikulum di sekolah itu seni budaya diutamakan. Setuju ya Pak ya? Setuju. Lagi diparingi matur nuwun, itu siteng selalu ngormati. Dikei ngono piye? Kowe ora matur nuwun. Lho, kowe jatahku kok matur nuwun. Ngono terus piye coba? Itu di Tiongkok masih loh Pak. Justru itu. Ya, di sekolah-sekolah itu ada lagu yang itu hormat kepada guru ya, seperti tadi paling manjat pakai bahasa Tiongkok ya. Bahasa Tiongkok. Terus kita kan dulu punya. Apa? Setiap daerah membuat lagu itu sesuai dengan bahasanya masing-masing. Jadi bahasa daerahnya juga mereka nggak lupa. Setuju. Karena begini, saya kan masih keturunan Banyumas. Yeah. Kalau misalnya teman-teman dari Jakarta, ya rasa isin ngapa-ngapa kepriwe tuh Pak. Orang apa kok ora kepenak lah, Jawa ngomong bandekan terus dikira dudu wong Banyumas lho cilaka ya. Lah iya. Ora dadi lah kayak kowe. Kenapa ngomong-ngomong kayak aku diganti-ganti? Iya. Nena dewek kok ndok itu meletek dewek. Lah iya, orang Jakarta juga lu gue. Saya ke Hong Kong ya Mas, ketemu PKI kita dari Banyumas. Bajunya itu kaosnya apa? Republik Banyumasan. Begitu ketemu gitu. Pak Ganjar kan istri dari Banyumas. Ya. Pak Ganjar bisa ngomong Banyumas iso sambil dino bojone dikeloni. Tayang bae ngomong Banyumasan ya mbok gitu kan. Terus kemudian ngobrol seneng banget. Terus aku lagi Pak orang apa ya ora kepenak lho ya dulu dewek lah bandekon bae yo dikira wong dudu Banyumas. Iya. Ibu saya Banyumas Pak. Oh iya. Istri saya Banyumas, anak saya lahir di Purwokerto.
Maka kalau kemudian keluarga besar saya datang ke sini, Banyumasan dan menarik. Itu kan kebanggaan ya. Bangga. Keanekaragaman itu loh ya. Iya. Iya. Local wisdom. Local wisdom. Bahasa Padrungan. Local wisdom. Nah, iya tuh. Keanekaragaman budaya. Catat. Nah. Nggih. Jih, mungkin kita cukupkan sekian Pak Ganjar. Sami-sami. Sekali lagi, aduh, terima kasih yang tak terhingga. Matur nuwun semua. Aduh, kita nggak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa mengucapkan terima kasih. Sami-sami. Kesempatan ya, Ya, mudah-mudahan Pak Ganjar selalu diberi kesehatan, Sehat. sukses ke depannya, Amin. banyak rezeki, Amin. berkah Tuhan terus, ya Pak ya. Amin. Kan banyak menanam karma baik, aku yakin pasti. Nah, itu gak mundur Pak. Kok ngomong aku wes. Aku kena nyawang kono iki njur angger karo Pak Ganjar ketemu Pak Ganjar klecam. Aja kayak ngono. Aja kayak kowe. Ando lagi kita lagi ngendi coba. Aja kayak kiye. Ya mungkin kita akhiri nih Pak Ji. Mangga. Pamit pangestunipun supaya Sami-sami. program barang ini bisa Iya. berlanjut Pak. Sehat berkas waras. Amin. Nggih, sareng. Ya, jadi begitu para sobat budaya, obrolan yang cukup singkat tapi sangat banyak maknanya dengan beliau Pak Ganjar yang sangat low profile ya, walaupun dia seorang gubernur tapi aduh ya, angel rembuk malah ya. Itu yang harus dicontoh. Tadi banyak sekali kata-kata bijak yang harus kita catat ya. Jangan lupa sejarah ya. Apalagi tadi Mas. Jangan lupa guru, Menghormati guru, orang tua. Itu penting banget ya. mengerjakan hal-hal besar harus bisa dimulai dari hal kecil. Betul, proses. Perhatikan. Nah, terus tadi apa itu? Kudu strong. Tidak apa itu tadi? Ngelokro. Tetap strong. Tetap Optimis. Enggak ngelemprak. Ngelemprak. Ya, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.